Lantang Ya, bener. balik lagi. Gandeng, cicing. Ya, balik lagi di podcast Ghosting. Podcast sekarang ini temanya jujur-jujuran. Jujur seperti apa? Biasalah, agak melankolis sedikit soal mantan terindah yang pernah dijalani kita-kita ini. Nah, agak melankolis sih pasti, agak romantis ya. Ya, kita berusaha menyesuaikan aja lah sama Gen Z, Gen Alpha ya. Ya, Pak. Ya, gimana suaranya? Oke? Suaranya? Alright. Au, 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 au. Anjing. Ayo, Kesian ya. Nah, serius. Nah, sekarang gua pengen dari Abeh dulu deh. Abeh kayaknya tuh paling berpengalaman aja nih. Pengen dari Abeh. Gua pengen tahu, Beh, ada berapa mantan lu dalam hidup lu? Ada berapa? Ya, pilihan kata deh. A, 6, B, 2, C, 3. Ayo, pilih yang mana? A. Ya, betul. Betul, Kemet salah. Gak ada Kenapa hadiahnya. belum ngomong? Iya. Ada 6 tuh. Kenapa tuh? Tanya aja. Berapa jumlah mantan deh? Anjir, lo baki itu ini peka genep. Sampai sampai 6 gitu. Coba gini deh, ceritain salah satu aja yang paling terindah tuh. Siapa? Terindah ya. Kalau versi ABC, kalau terindah itu bukan dari mata ya. Mungkin lebih apa yang dirasakan dalam hati AB. Gak apa-apa kan? Apa-apa, sok lanjutin. Gimana lu aja? Jadi ceritanya AB tuh pas zaman dulu nuntut ilmu sih di perguruan. Perguruan tinggi waktu masih apa ya zaman? Nuntut ilmu di SMA atau di kuliah nih? Nah, di SMA maksudnya tuh. Terus zaman sekarang ya SMA tuh. Itu ilmu dituntut Biar salah apa? biar manusiawi. Oh. Ngikutin manusia. So, Oke. gimana tuh zaman-zaman SMA tuh zaman-zaman yang lagi wah banget tuh untuk kisah romantis. Iya sih kan ada patah yang mengatakan kalau masa-masa SMA itu tidak terulang kembali kan. Ya jadi kalau TK juga gitu. Ya, Ya, yang kemarin juga nggak akan pulang lagi. Iya. Bukan SMA doang. SMA doang. enggak. Maksudnya gini, dude, Matt. Kalau misalkan Momennya mungkin momennya. momen, ya betul. Dari segi momen. Terus SMA, itu kita udah bisa memilih lah. Kita beranjak dari remaja ke dewasa. Itu adalah tahap transisi yang mungkin nggak akan terulang kembalinya gitu. Masa transisi itu. Kalau bisa kata Bang Roma itu darah muda. Ya kan? Nah, jadi kalau ada tuh satu anak waktu abis tuh pas kelas 1 tuh masuk kelas 1 ketemu sama dia. Mungkin lebih nyambungnya itu dari apa ya, segi bercandanya masuk. Dari sikapnya, dari sifatnya. Mungkin ya yang bisa mungkin Abe bilang gara-gara dia Abe jadi gagal move on. Gamon gitu gagal move on. Ya karena bercanda dia aja masuk kan. Dia bisa tergantikan aja gitu sama orang lain. Gitu tuh. Dan tadi lagi Oke, itu bertahan berapa lama tuh mungkin pacaran sama itu? hampir 2 tahun kayaknya. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, lumayan 2 tahun juga bisa bertahan sampai kelas berapa tuh? 3 SMA? Oh, waduh. Ya, jatuhnya pas kelas 2 lah. 2 akhir. Kelas 2. 2 tahun udah ngapain aja, Beh? Sumpamanya anak-anaknya saja. Habis mah gak macam-macam. Udah banyak gaya Pacaran ya? Ya kan beda nih, anak-anak zaman kita tuh masuknya apa sih milenial itu pacarannya kayak gimana sih gitu. Kalau yang Abe tahu ya, ngebedainnya tuh mungkin kalau anak zaman milenial itu lebih main pengabdian cinta kayaknya lebih banyak berkorban. Beda kan kalau zaman anak-anak sekarang lebih bagus gitu dia berpikir untuk dirinya sendiri dulu gitu. Kalau dia rasa nggak masuk akal, nggak logis, dia mampu untuk ya udahlah tinggalin aja. Ngapain harus berhubungan sama dia? Istilahnya kalau sekarang kan apa tuh? Red flag ya, toxic lah atau apa? Yang hubungan yang mungkin bisa ngebuat dia itu jadi sakit mental gara-gara satu hubungan. Nah beda kalau zaman dulu. Ya sekarang mah mungkin banyak perhitungan mungkinnya sekarang mah. Betul. Makanya ada muncul teori Mokono lah apalah gitu ya. Iya betul Dut, kayak Dut. gitu. Dut, Oi, kurang nggak ditanya? Belum. belum Oh, nanti. belum. Belum. Udah Diam aja dulu. lu. Iya. Ngorong kayak apa kayak gitu. Berak-berak dulu sono lah. Nah, sekarang kan itu berjalan 2 tahun ya. Iya. Nah, itu putusnya kenapa itu? Beh. Ini kok lama-lama kayak interogasi ya? Kayak apa yang habis maling? Ya, Ya namanya juga kan sebenarnya pacaran itu seperti maling percintaan, maling rasa sayang, begitu. Iya.
Ya, Makanya ditanya. nah, karena orang keempat sebenarnya. Orang ketiga. Lu banyak-banyak banget sih ngomong orang keempat. Ya, maksudnya abet selingkuhin gitu sih, Dut. Hmm, Bukan Oh, cinta katanya segitiga. terindah tapi diselingkuhin. Aduh, sakit banget. Jadi ya itu kata Abe kan, kalau indah tuh secara mata mungkin terlihat cantik. Menurut Abe tuh ya indah tuh ya gara-gara kita saling nyambung aja gitu kalau bercanda. Mungkin dia bercanda Abe udah terlalu galing. Terus banyak pengulangan bercanda aja, jadi gak asik kayaknya. Gitulah, tau lah. Terus yang waktu kuliah tuh yang gua tahu tuh yang bohai-bohai itu yang ngejar-ngejar lu siapa? Bukan yang SMA itu, beda lagi. Oh, beda lagi tuh Be, itu mah. Itu beda lagi itu ceritanya waktu zaman pas. Ya lu kenapa bisa ini bisa apa namanya? Bisa pacaran sama dia terus putus. Mm, Udah gitu dikejar-kejar tuh kejadiannya apa sih gua nggak ngerti itu. Oh, sempat pacaran. Iya Bet, jadi gini dulu tuh Bet. Abes kan dulu banyak gaul gitu sama cincin yang lain kan. Kebetulan nih, Abes tuh kenal sama orang yang istilah kata ya dia tuh apa ya punya teman, punya cewek, udah ganti aja terus pacarnya tuh. Abes kan penasaran, terus Abes tanya, Mas, Bang, kenapa ya? Abang pacaran kok bisa sampai cakep terus kita ganti terus dia pulang. Ternyata si abang ini tuh punya ini Bet. Dia punya ilmu sihir yang bagus. Nih katanya pakai kertas ini aja Be. Lu ini kertas udah kasih mantra. Lu bisa dapetin cewek yang lu suka. Nah, Abe dapet tuh si kertas itu. Kertasnya tuh wangi banget tuh. Met. Wangi apa ya? Wangi. Bukan wangi nyong ya. Wanginya tuh wangi sopan lah gitu. Nah, sikat. Ya kalau kertasnya asem mah diketekin. Dan ya gitu sih Dut. Jadi karena mungkin dari hal itu mungkin Abe jadi percaya diri mungkin ya karena alat itu. Mungkin Abe lebih interaktif atau Abe lebih asik mungkin ya. Kayaknya karena hal itu sih Dut, Abe dikejar-kejar. Bukan karena yang macam-macam ya Dut ya. Karena itu aja sih Dut. Bukan karena jajaninnya terlalu ekstrim gitu, bukan. Kan sih kalau misalkan soal jajan ya standar lah gitu kalau misalkan. Ya, Wah, zaman dulu. standar lu mau beda. Lu mau orang kaya kayaknya ngejajanin mulu. Kalau main jajanin sih, iya sih dari gua semua, cuman enggak. Maksudnya adalah Iya. teman kita. Jadi lu mah bukan tipe-tipe Mokondo, bukan waktu Oh, pacarannya. bukan, Lu bukan orang kaya. bukan. Bukan masalah. Kayaknya sih lebih ke apa itu kalau kamu jajanin dia jajanin balik ya, gua jajanin juga. Gitu aja sih, Matt. Dut. Kok ke Cuman kok ke kita kebanyakan nggak gua. pernah? Siapa? Ya lu. Males keluar. Jajanin. Hijau kayak, enggak. Mending ke cewek aja ngapain jajanin cowok. Padahal gua juga bohai. Iya. Kenapa lu gak jajanin gua? Dia mah pilih Malah jajanin yang bohai yang itu. Iya dia sih. kasih dia mah. Iya. Belum ini aja sih. Good. Belum apa ya? Intinya mah Dia mah pelit. belum mau jadi maho maneh. Kadang ada juga yang kayak gitu loh. Jadi karena lama nggak jomblo gitu pada dapet cewek, malah jadi homo loh. Ada yang kayak gitu. Nggak dapetin Omongnya cewek. otodidak itu. Oh, Ya kalau homonya otodidak mah lain. kasihan kayak gitu. Kalau sih untungnya ya masih kayak dapet cewek gitu jenis cewek ya. Bukan jin jenis cowok. Gitu sih tuh. Ada yang menarik juga. Ya emang secara harfiahnya harus dengan cewek lah. Masa dengan cowok lagi. Iya. Itu mah agak sinting aja itu yang kayak gitu. Harus dengan Iya. cewek. Ya. Oh itu jenisnya pohon kek, apa kek, yang penting cewek. Yang penting Ya. cewek. Betul. Ya sebenarnya mah apa sih sesama jenis itu nggak keotakan aja. Mereka ngomongnya tuh lebih ke apa namanya ya alam juga begitu, hewan juga ada yang begitu ya. Lu mah itu alam, lu bukan pohon, lu bukan hewan, lu mah manusia ya manusia aja. Tapi Beda lagi. tapi Dut, Itu kan tapi kan gini Dut. Sadar nggak kalau kita juga hubungan pernikahannya tuh sesama jenis, Bener. Maksudnya gimana? sesama manusia. Kan satu jenis. ya gender setan. Lu mah Iya, kan jenis-jenisnya apa? Itu spesiesnya apa? Manusia spesies itu. how it is, Quebec. Ya udah. Iya. Itu yang cuman bohai gara-gara cuman sihir doang itu. Iya, kayaknya tuh, dude. Emang bekerja seperti itu sihir? It's ampuh banget, Aneh. dude. Cuman yang gua heran tuh kenapa gua... Setahu gua di agama gua itu, setahu gua ya, sihir itu emang bener ada. Hmm, Cuman di zaman-zaman dulu aja.
Dan atas izin Allah juga itu yang kayak gitu. Iya, Terus sihir yang pertama muncul kan menceraikan suami istri betul. di zaman-zaman dulu tuh ya. Nggak tahu tuh kalau misalkan menggayat atau ngepelet seseorang jadi suka mah, gua belum pernah tahu juga yang kayak gitu. Jadi sekarang baru tahu. Tapi itu lu alamin ada itu berarti ya? Ada, Bud. Seperti itu. Ada. Oh. Tapi ini kejadiannya bukan gara-gara lu udah pakai terus lu buang udah gitu, bukan yang begitu. Oh, enggak. Ini agak nakal nih ya. Bukan. Tidak sampai seperti itu. Kita main abang aja. Sih gua tahu lu emang orang baik sih. Iya. Kalau ngebokep aja sebenarnya lu mah, tapi nggak sampai melakukan. Kan apa terkenalnya jin bayi. Colinya aja pakai minyak goreng. Ya, terus kesimpulannya gimana tuh? Ya, Dengan ini berarti kan tidak terindah tuh yang bohe-bohe itu. Berarti bukan sesuatu yang berkesan gitu ya. iya. Kesimpulannya apa sama yang waktu zaman SMA itu tuh? Berarti gimana kesimpulannya? Ya. Sebenarnya kesimpulannya kayak gini nih, tuh. Apa kasih tahu buat mendadak semuanya. Kalau lelaki itu hanya bisa mencintai satu kali, nah setelah itu ya menjalani hidup. Jadi setelahnya kayak gini nih. Maafkan dulu diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri, kita nggak akan bisa membuka orang lain untuk masuk ke dalam hati kita, gitu. Jadi diutamakan Oh benar. kita ya mediasi hati kita sendiri untuk memaafkan yang telah lalu. Karena itu udah terlalu. Nah, untuk saatnya kita untuk melihat ke masa yang akan datang, gitu. Udah tinggalin yang lalu, kita buka lembaran baru, membuka hati untuk orang lain. Jadi jangan sampai kayak Abah itu dulu, bertahun-tahun, gagal move on. Walaupun itu emang untuk apa ya, lebih ke gak mau kejadian lagi kayak gitu. Tapi kalau terlalu lama juga salah gitu. Karena kan ada yang udah mendekati ke kita, karena dia emang suka sama Abe gitu. Abisnya tolak, karena Abe ya, karena traumatis itu, takut kejadian kayak gitu terulang lagi, diselingkuhin lagi. Jadi tidak ya, berani mencoba untuk yang baru lah, begitu tuh. Matt, Oh, dicoba dulu, Beh. iya dong, kalau nggak dicoba mana asyik. Ya, intinya berarti Abe berhasil move on dari semua itu ya. Nah juga sih, Ini brengsek. ya, kalau sekarang udah bisa sih tuh. Cuman emang, waktu Ya, sekarang kan udah nikah. Berarti udah move on. Berarti kan bener kan? Bener. Oh, udah Gitu. nikah. udah berproduksi. Gitu tuh, Matt. Oh, oke. Itu cerita Abe berarti ya. Sekarang gue penasaran nih, agak complicated itu yang gue tahu nih ya, si Kemet nih. Met, lu sebagai bener-bener pure pria melankolis, romantis, kurang sadis, Wih, apa yang lu rasakan dan lu pernah ngalamin soal mantan-mantan terindah lu? Gue pengen tahu mantan lu ada berapa? Jujur. jujur, Matt, ayo. 12. Anjir, selusin coy. 12. Bener kan? Bisa belasan. Bener-bener pria melankolis, romantis, kurang sadis. Jadi weh, sampai 12 begitu. Itu di kop. Gimana tuh? Apanya? Ya gimana? Ya udah pulang aja, pulang dah. Oh, pajak ya koleksi. Ya, sebutin aja, gue pengen tahu. Sebutin aja salah satu yang paling berkesan. Ya, Sebutin salah satu. kalau dari ceritanya sih nggak beda jauh sama Abeh ya. Soalnya mantannya Abeh tuh mantan gue juga. Jadi mungkin ceritanya sama gitu. Goblok. Iya. Jadi kayak yang percuma gitu kalau diceritain, soalnya ceritanya sama gitu. Ceritanya sama, bukan mantannya yang sama. Bukan. Enggak bercanda. Tapi bercandanya serius. Wah, Brengsek, nggak ada. Gini, kalau kata si Abeh tadi mah mantan terindah tuh kan apa sih tadi tuh, Beh? Yang nggak dilihat pakai mata atau gimana sih tadi tuh? aduh. Ya, nggak lihat pakai mata, jadi kecocokan aja. Kecocokan apa? Iya, Nah, sih bahasa percintaan tuh lihat. Heart to Tahu heart. itu. Nah, kalau menurut gue mah enggak. Mantan terindah tuh siapa yang bisa bikin gue jauh lebih baik? Itu menurut gue. Ya, so. Jauh lebih Ya, baiknya tuh kayak gini. Bukan berarti dia tuh ngasih sesuatu yang bagus gitu kan. Bukan berarti dia tuh ngasih perhatian yang berlebih, enggak, yang kayak gitu tuh. Tapi siapa yang jauh lebih nyakitin dan gue bisa ngebalikin keadaan itu. Nah, itu mantan terindah menurut gue. Karena dia nyakitin gue jadi jauh lebih apa? Lebih bisa
lebih strong lah gitu. Nah menurut gua kayak gitu mantan terindah tuh. Strong Nah. apaan, tetap aja lu mah melankolis. Iya. Nah dari yang Jujur kedua, lah, cepet. dari yang Jujur kedua belas romantis ini jadi mau yang gimana? mana? Ya satu aja yang paling lu kesel apa gitu. Oh yang paling gua kesal Saya kan aja ya. denger-denger juga lu kan sampai jadi nikah terus udahan. Nah itu tuh yang paling rame kayaknya. Seru Iya. tuh. Dan gue itu semenjak temenan sama lu, gue nggak tahu masalah seperti apa ya di kehidupan lu yang secomplicated itu. Iya, soalnya percuma, Dut. Biar gua cerita juga. Gua bisa ngasih solusi lu nya. Yang ngasih solusi mah lu, udah hidup lu. Iya, bukan gua. makanya. Ya cerita aja biar pengalaman aja. Jadi- Solusi mah semuanya bisa dipertimbangkan masing-masing individu lah. Yang nonton-nonton juga bisa tahu nanti. Iya. Harus Jadi gimana? gini. Gitu. Gua tuh hubungan belum. Gua tuh hubungan sama dia tuh pas gua sekolah. Menuntut ilmu SMA. gitu. Ya. Iya, makanya gua bilang juga apa? Sama ceritanya kayak si AB. Iya pas SMA. Pas SMA habis itu gua dapat lah beasiswa. Gua kuliah lah di luar kota waktu itu. Wih, pinter lo, men. Kebetulan aja. Kemet ini emang pinter ini. Ya emang hantu paling pinter, hantu paling ngulik. Sampai percintaan juga diulik sama dia nih. Tok, gimana cerita? Nah, pas gua kuliah tuh di luar kota kayak gitu. Ya, semester 1, semester 2 ya umum aja kayak apa? Ya kayak mahasiswa kayak LDR-an pada umumnya aja kayak gitu. Nah, Ya. pas masuk semester berikutnya tiba-tiba si doi ngajak nikah. Gitu kan? Ngajak nikah. Di situ gue sempet ragu. Iya enggak ya gitu ya. Tapi pas gua pikir lagi, gua hitung-hitung lagi gitu kan. Kalau misalkan gua nikah hari itu gitu ya, di umur gua yang masih muda, masih belia, masih imut-imut, kinyis-kinyis. Gitu kan. Bibir gua juga masih mungil waktu itu. Eh, Nah, Ya tapi gue brengsek lu mah dipopok juga enggak tuh. Udah gede. nah pas itu gua mikir-mikir, ya udah berarti kalau misalkan gua nikah hari itu PR gua cuma tinggal satu, apaan? Gua tinggal nyari kerja doang. Gua tinggal fokus ngejar karir doang. Udah nggak usah mikirin jodoh, nggak usah mikirin apapun gitu kan. Semuanya Ya, udah berjalan gitu. Ya, akhirnya gua nikah lah. Tuh. Nah, iya. Nah pas gua udah nikah ya udah tahun pertama berjalan normal aja gitu. Dan normal sampai tahun keberapa gitu gue punya anak gitu. Gue sambil kuliah gitu kan. Ya umum aja udah sesuai bayangan gue. Dan tiba-tiba jeng. Ada apa itu? Ya kayak di telenovela gitu kan. Ya tiba-tiba tuh kayak yang gini aja, apa namanya? Ya mungkin umur kita yang masih belum mateng, pola pikirnya masih belum dewasa. ya. Akhirnya tuh jadi apa ya? Gampang ke bawah situasi, gampang ke bawah omongan orang lain. Ya kan waktu itu ibaratnya yang statusnya pernikahan tuh baru gua doang. Tapi teman-teman yang lain kan masih pada lajang, masih pada single. Otomatis kan gaya hidupnya juga udah mulai berbeda tuh kan. Gaya cara mainnya juga udah mulai beda tuh antara gue yang udah rumah tangga sama yang Ya lagi teman-teman kita yang asik-asiknya belum. lah gitu ya. Mm-mm. Umur gitu mah lagi Lagi asik-asiknya kan. asik-asiknya. Nah, Lagi asik-asiknya main. Yuk. si istri gue itu kagak siap. Gitu. Ya nggak siap apa? Ngelihat situasi kayak gitu tuh nggak siap. Akhirnya apa? Akhirnya ya yang jadi nggak berjalan normal aja udah. Jadi kayak Masih jadi kayak masih childish gitu. Jadi masih kepanasan sama orang lain atau apa kayak iya gitu. betul. Jadi masih kayak kepanasan sama orang lain kayak gitu. Terus masih belum bisa berpikir dewasa mana yang lebih penting antara keluarga sama main gitu kan. Waktu itu emang dia banyak keluar mainnya, banyak keluar kesana kesininya, gabung-gabung sama teman-temannya lah, ini itulah kayak gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak pernikahan kita tuh cuma sekedar ya udah status aja, tapi secara hukum agamanya nggak dijalanin gitu loh. Oh, bentar, Met. Lu nikah usia berapa tuh, Met? Ada belasan tahun. Apa? Nikah. Umur berapa Belasan nikah? tahun kuliah. Ya kan, takutnya cerdas tuh si Kemet tuh. Masuk kuliah umur 17. Nikah tak umur 19. Nah, yang ditanya itu, lu nikah usia berapa tahun sebenarnya, Met? Lu sama istri lu, mantan istri lu tuh, umurnya bedanya jauh nggak gitu? Dia tuh ada kelas gua jauh umurnya, di kelas gua tuh kuliah tuh di umur 18. Gua 18 udah kuliah.
18 udah kuliah itu. Iya. Nikahnya umur 21 kan, 20 mau ke 21. 20 mau ke 21. Tapi ini nikahnya pure menikah kan, bukan hamidun, bukan. Enggak, Ini ya, nikahnya di gedung kok. Agnes ya. Menikahnya di gedung. Iya, biasa aja, nikah pada umumnya aja biasa. Agnes. Ya standar lah gitu ya. Mm-mm. Semuanya dengan secara sah gitu. Iya. Pernikahan Ya, dini. ya bagus. Tidak pakai kenakalan remaja menghasilkan sesuatu yang buruk gitu, tidak kan? Soalnya dulu gini, gue tuh pas gue SMA, sebenarnya gue tuh bukan orang yang suka nongkrong waktu SMA, waktu sekolah, bukan. Yang ada tuh kayak gini, gimana caranya cepet lulus, biar bisa kuliah terus berkarir gitu. Pikirannya udah ke situ, makanya ngambil akselerasi lah, ikutan beasiswa lah kayak gitu. Ya, Karena pikirannya udah ke sana gitu. Nah terus Iya. si orang tua ceweknya pun ngizinin ya karena mungkin melihat pribadi gue yang kayak gitu, Oh, bukan keambil pribadi hatinya orang-orang ya. yang nakal. Ya, makanya bekerja keras gitu Wih, ceritanya. ceritanya. tapi asli kan nih, Ben. Menurut dia itu, ya menurut dia karena lu punya value beasiswa, pinter, Iya. terus kalau kaset mah enggak lah gitu ya. Ya, Iya, jadi mertua dong itu ada bisa melihat value nih di dalam diri si Kemet tuh. Ada beda lah Ya. dengan pria-pria lain yang seusianya. Ya, Mungkin gitu ya. iya, berharga banget gue. Belagu aing jadi ngomong kali itu teh. Kapan lagi coba? Terus apa lagi yang mau ditanya ini, yang bikin penasarannya apa? Jadi ya putus tuh berarti lebih ke gaya hidupnya lama-lama makin dewasa makin berubah gitu kan? Kalau dibilang putus, gue nggak putus. Putus. Gue Cerai. malah cerai, malah pisah. Iya gitu. Jadi Jadi lebih kayak, ke gaya hidupnya. ya betul. Jadi lebih ke gaya hidupnya dia yang ibaratnya pemikirannya belum dewasa, jadi masih keumbang-ambing kesana kesini, terus masih Ya soalnya melihat orang yang gua lain tahu gitu kan. yang gua tahu kenal sama lu itu, lu tuh orangnya punya idealisme. Sedangkan yang orang idealismenya kuat ini tidak akan cocok yang sama namanya wanita-wanita materialisme dan hedonisme. Betul. Itu nggak Nah. akan cocok ya. gitu. Gue sebenarnya Jadi- orangnya royal, dude. Gue sebenarnya royal, tapi asal ada alasannya untuk apa dan kayak gimana gitu loh. Dan ada uangnya. Iya, dan ada uangnya gitu. Pokoknya mau apapun juga gue kasih, yang penting murah. Nggak, itu dia ada siapa brengsek gitu lu. Jajanin yang penting murah. Bawa ke restoran, jajannya cilokan itu brengsek. Yang penting kan jajan. Iya Iya. sih. Gitu. Lanjutlah. Ya begitu ngulik lah ya. Nah, Jadi kesimpulannya gimana, Bung Kemet? kesimpulannya dari cuma satu nih dari 12. Yakin nggak mau yang lain? Nggak mau satu nih. yang lain, kelamaan nih. Oh. Ke 12 aja. Asyik. Yang 12-12-nya itu ceritanya sama kok kayak yang ini. Kayak Masa semuanya cerai aja 12 siki kan nggak mungkin, ceritanya beda tuh. Iya, maksud sebenarnya gue tuh koleksi buku. Ya jadi kesimpulannya Kalau yang cerai mah kan cuma satu kan, bukan sampai 12 biji kan? iya, yang sisanya sih nggak gue hitung sebagai kata apa mantan terindah gitu, enggak. Soalnya umum aja, aja biasa-biasa cuma. aja gitu. betul. Ibaratnya Iya. putus ya udahlah gitu, Tapi kalau yang ini benar-benar bisa merubah mindset gue tuh sampai bisa ngomong ini dikit ya. Anjing lu, gara-gara lu kayak gini, gue jadi harus mulai lagi dari awal, gue buktiin. Nah, jadi gue punya trigger gitu loh, untuk lebih maju lagi. Kepecut ya, jadi motivasi gitu. Iya, gue jadi kayak gitu, gara-gara orang ini tuh. Kirain kuda lumping nggak jadi pecut. Ternyata lu juga bisa dipecut. Enggak. Bisa gue. Nah itu. Nah, kalau Jadi bisa lebih baik lah ya, apalagi punya pengalaman sampai cerai kayak gitu mah berarti wah udah bener-bener harus Iya. tahu resikonya kalau mau mulai kembali hubungan yang baru, betul? Begitu? Nah, itu sempat kejadian sama gue kayak gini, Dut. Pas gue udah oke lah, gue udah pisah sama dia. Gue udah ngebangun lagi dari awal lagi, nata kehidupan lagi dari awal. Itu gue mau sampai mau kenal cewek baru, ya misalkan istri gue yang sekarang. Itu gue butuh 5 tahun lebih. Kenapa? Selektif gue jadinya. Iya. Pastilah kayak Jadi gitu. benar-benar selektif banget. Bukan gagal move on tapi ya lebih ke ada trauma sedikit terus jadinya tuh memperhitungkan resiko gitu. Nah, Betul. hitungan resikonya jadi jauh lebih mantep gitu. Yang tadinya cuma Iya, pakai rumus matematika, sekarang pakai algoritma gue. Iya. Lebih matang secara emosional juga tuh.
Iya, lu betapa 5 tahun, gila, lama itu. 4 tahun mah. Ya 5 tahun tuh bukan berarti gue jomblo, tapi ada yang deket, ya gue kayaknya kurang. Jadi nggak ragu-ragu lagi, gue udah nggak mikir nanti juga dia bakal berubah, bullshit lah, udah nggak cocok mah nggak cocok aja udah. Bentar, kurang gitu gimana? Kakinya pendek sebelah, tangannya sebelah gimana? Kurang, maksudnya itu? Kurang cocok. Oh, kurang cocok. Kurang cocok. Itu yang Kan bukan kayak masalah fisik, bukan? bukan, yang Ya. kayak anak Pikom yang di kampus kita itu. Ya kan? Oh iya, Iya, Itu betul. gua putusin alasannya apa? Apa coba? Alasannya cuma gara-gara gini doang. Kasihan nih orang gitu kan, kasihan nih ceweknya, kenapa ini ceweknya baik gitu kan. Dia bisa dapat yang lebih, dia bisa ngebangun karirnya lebih bagus daripada sama gua mah ibaratnya apa namanya, statusnya udah bukan lajang, udah bukan perjaka, udah beda gitu kan. Terus gua juga udah punya buntut juga, kayaknya udah gak bakal bener kalau sama gua. Jadi gua putusin aja udah, padahal nggak ada masalah apa-apa, gak ada orang ketiga, nggak ada ini nggak ada itu. Lebih Nggak ada. ke sadar diri aja ya, benernya ya. Iya, gue sadar diri. Soalnya apa? Gue tahu rasanya disakitin tuh kayak gimana gitu. Betul. Sip sih. Jadi ya Sip-sip aja. intinya mah kesimpulannya seperti itulah ya. Kesimpulannya apa sih, masalah ketidakcocokan, masalah kedewasaan, dan jangan sampai tergesa-gesa. Misalkan umur muda udah pengen nikah, padahal tidak ngaca diri sendiri tuh gimana, emang gua udah siap apa belum, Betul banget tuh. begitu kan. Iya. Jadi Iya. harus dipertimbangkan, apalagi di era inflasi yang gila-gilaan, soal ekonomi itu. Zaman-zaman sekarang tuh memang harus benar dipikirin sih. Kadang kayak Gen Z ini lebih memikirkan hal itu, atau mendingan gue pengen sendiri dulu, terserah mau nikah umur berapa atau udah siap. Ya emang harus seperti itu gitu. Jangan kayak seperti milenial zaman kita, ya cinta gas aja gitu. Nggak gitu sih sekarang, Tapi kayak lebih gini juga selektif sih. sekarang berpikirnya. Umur itu nggak jadi patokan sih kalau menurut gue gitu, Dut ya. Betul Soalnya banget. banyak juga yang umurnya harusnya dia udah dewasa gitu ya. Umurnya udah dewasa, taruhlah 35 ke atas gitu kan. Itu kan harusnya udah dewasa. Gitu kan. Ada yang 50 ke atas gitu kan. Itu harusnya udah jauh lebih matang gitu kan. Tapi tetap aja pisah-pisah juga. Gitu kan. Iya. Apalagi sekarang kan, ya misalkan seseorang, kalau menurut psikologi ya semakin dewasa seseorang, ya harusnya semakin siap untuk berrelationship ya. Harusnya semakin siap gitu. Secara teori seperti itu. Tapi kan dunia ini tidak sesuai dalam misalkan hukum psikologi dengan hukum ekonomi itu udah berbeda. Gitu. Jadi mentalnya mungkin siap, tapi mungkin soal rezeki dan yang lainnya bisa dikatakan ya belum mumpuni ya. Jadi dia menunda mungkin begitu. Iya, jangan sampai kayak gini, Lanjut. Dut. Umur udah tua, belum dewasa keburu mati. Nah, itu konyol amat deh. Mending kita belajar. Gimana lah untuk jadi dewasa, seenggaknya bertanggung jawab untuk diri sendiri lah. Sebelum kita bertanggung jawab untuk orang lain. Deh. Mending 50 tahun Ya gak dewasa. begitu. 5 tahun nih belum dewasa, masih kuburan 50 tahun. Nah, ini belum 5 tahun, gak meninggal. Tapi belum dewasa. Ayo, gimana? Ya kan? Ya masalah umur mah bukan masalah manusia itu sebenarnya. Iya sih. Sebenarnya apa sih, kalau dipikirin kita harus cepat dewasa ya mungkin, tapi kan tidak dengan paksaan gitu ya. Ya banyak misalkan anak kecil apa sih yang jatuh kemiskinan, dia udah dewasa duluan untuk berdagang sambil sekolah atau apa, banyak yang seperti Iya, itu juga karena ekonominya menumbuhkan dia untuk rasa kedewasaan. Prihatin gitu ya. Betul. Ya bisa disebut prihatin, tapi kalau disebut prihatin takutnya merendahkan, tapi itu adalah emang kehidupannya dia, dapatnya seperti itu dari yang maha kuasa, tapi dia diberkahkan juga kedewasaan yang lebih cepat daripada harus nungguin umurnya harus dewasa gitu. Banyak yang seperti itu juga kan gitu. Iya. Jadi ya Begitu. mungkin dewasa itu bukan umur tapi pola pikir kali ya. Ya, kita boleh berpasrah sama yang kuasa, tapi kita juga harus memikirkan semua kendala-kendala ada apa aja di dunia ini gitu. Kalau kita nggak bisa mikir akhirat terus, kita harus seimbang. Dunia dijalankan, akhirat dilaksanakan, begitu aja. Betul sekali, Pak. Begitu. Nah, sekarang giliran gue. Lu mau pada tahu apa enggak? Kalau enggak usah dah. Dah pulang. Jujur Apaan? kalau cerita gua mah nggak dibilang nggak rame, malah aneh mungkin ya gitu. Nggak rame, nggak ada rasa apapun di situ sih. Yaudah. Ya gua juga. Ya gua mau cerita aja nih, benar. Bentar dulu. Nanya dulu. Bentar dulu. Sok met apa met? Bentar dulu. Oh. Iya, nanya dulu. Nanya, Be. Iya,
Nah kan, Nanya dulu yang suruh nanya si Abe gimana. Ya kan suruh nanya dulu si Abe. mau malah kepancing lagi. Si Abe kan Gua yang mau nanya. Gimana Otaknya sih? lagi kosong si Abe. Dikiranya lu yang mau nanya. Ya kan, ini pandangan Adut gimana nih soal yang tadi Adut tanyain sendiri ta. Adut melihat Ya. sudut pandang dari mantan Rina itu kayak gimana gitu. Apa ya dari kata indah itu. Nah itu dulu aja deh. Kalau misalkan mau sekalian nanya, apa nanya mantan Jok juga ya mantan Adut ada berapa? Itu tuh. Iya. Nah, so. Jadi yang mau ditanyain yang mana awalnya nih? Ya elah, mantannya dulu aja berapa? Mantan 3 biji. 3. Bener, 3. Ganjil, bagus loh ganjil. 3. Yang satu malah harusnya nggak dihitung, tapi gua anggap aja dihitung lah 3 karena udah pernah tekan kontrak terus pisah gitu. Kasihan. Itu cuma 3 hari atau 2 hari, gua juga nggak lupa lagi gua gitu. 3 berarti. Gitu. Oh, 3. Oh, Gak laku ya. 3. Tapi gua tuh gini ya, gua ngebahas secara detail. Tapi secara cepat juga ya karena kita punya durasi gitu. Secara logika ngelihat pasangan itu pasti dari mata dulu baru turun ke hati. Secara logika ya. Secara logika gua juga begitu, mungkin nggak tahu yang lain malah gitu ya. Berbicara soal tipe Abeh kayak gimana sih ke cewek, looknya seperti apa atau gimana, bisa dijabarkan biar gue punya gambaran karena gue orangnya tidak melankolis dan romantis. Abeh, gue pengen tahu Abeh punya fetish seperti apa dan tipenya seperti apa. Ya itu tuh, itu Fetish dalam penasaran tuh. arti fetish itu adalah fantasi, tipenya seperti apa, fisiknya seperti apa. Ya, ya. Ya fetisnya. Ayo semangat nih gua. iya dong. Cok. Fetisnya Abe. Nah gitu sama kayak kemet. Fetisnya seperti itu. Lempar aja. Ya udah, karena si Abe malu-malu buat Contohin dulu ngomongnya. sama Kemed lah yang lebih berpengalaman soal percintaan. Contohin dulu. Gini aja deh. Karena si Abi tuh malu-malu untuk ngomongnya, ya udah gua wakilin aja. Fetisnya Abi itu Susis ya, cewek memang. yang cosplay Gundam. Nah itu. Oleh Play Gundam. kotak-kotak dong. Oh, poligon. Enggak, wait, kalau gua sih sebagai jin IBL pada umumnya melihat sosok cewek ya mungkin yang putih itu. Paling yang jelas tuh kalau gua tuh lebih temen sama cewek yang rambutnya panjang. Terus ya, Ya kalau botak mah biksu. nah itu makanya gua gak suka gak temen. Emang kayak ngesolin. Yang penting sih lebih ke nyambung sih kalau bercanda. Jadi masuk itu apa yang gua omongin tadi ya. Ya ngomongin Badan semok atau standar atau langsing atau kayak Mick Tyson kan gimana? lebih ke pancing sih Mick sebenarnya. Tyson. Pancing. Oh, Yang enak bikin nongget. Badannya langsing, terus putih. Kayak bihun badan anjir. panjang. Ya, itulah fetishnya si Abeh begitu. Soal sekarang lu kayak gimana? Apanya? Masih tanya. Yang Fetishnya? lu suka kayak gimana fetishnya? Gua- Bullshit lah, nggak akan mungkin soalnya gini ya. Bullshit, nggak akan mungkin soalnya. Lu sama yang rumek gitu dah. Orang juga pasti mikir tuh gitu. Ya ada aja tuh tapi gitu tuh. Walaupun yang rumek itu juga ada tapi genrenya juga biasanya sama yang rumek lagi gitu. Bukannya kita so ganteng ya kita merasa ganteng tapi nggak tahu pasangan kita kenapa mau gitu. Nah, Begitu. nanti kalau gua bilang fetishnya gimana, terus yang dari 12 itu jenisnya kayak apa aja, modelnya kayak gimana aja. Tadi ntar pada nggak percaya. Udah mungkin pertanyaan standar gue nih ya biar lebih detail nggak kemana-mana. Kulit putih, sawo matang, atau sawo yang udah harus dipetik atau yang udah jatuh dari pohonnya gimana? Cok. Gini deh, dari 12 itu yang 11-nya model semua. Wih, Anjing. wih, Nah, gitu. Percaya sih lu sebagai anak sultan, anak orang kaya Itu tipe-tipe si Edo. pasti tipe-tipe Edo. Ya artinya apa? Look itu nggak ngejamin kepribadian. Ya, sebenarnya kan gue pertanyaannya dari mata dulu aja. Kalau hati mah pasti nanti diubah sendiri, kesal sendiri. Ya rewardnya apa itu udah diceritain kan tadi masalah hati mah. Ya kalau untuk kenyamanan mata mah ya pasti yang bagus-bagus lah. Ya minimal nggak malu-maluin banget diajak kondangan. Standar Indonesia atau standar Barat? Kalau Barat kan nyarinya yang sawo yang udah jatuh dari pohon ya, Enggak, udah kematangan. Albino ya albino. Cina albino gua. Cina tapi hitam. Nggak ada Cina albino mah. Ya standar orang Indonesia lah. Standar orang Indonesia oke. Bisa dikatakan yang putih, Iya. gitulah ya. Ya, Ya. Oh istrinya putih. Nah itu bisa dikat.
Aing kudu sensor nanti ya. Untung keburu sadar. Nah, udah. Kalau si Abeh mah berarti ya standar Indonesia juga berarti ya. Standar pada umumnya manusia langsing, manusia Indonesia yang langsing putih dan yang Manusia Indonesia. ya Indonesia mah kan semuanya serba lain. Yang nggak laku di sana kadang diburu di sini. Begitu. Kalau pengennya mah ya kayak model-model artis-artis Hollywood abis itu. Cuman gak akan mungkin dapat reality saja si Abek mah. Oh, si Abeh, Ya. si Abeh mah doyannya kayak artis Hollywood, model kayak Tom Cruise yang gitu-gitu ya. Lo enggak ini. Itu homo lagi tuh, masalah homo lagi. John Cena, lo tau gak John Cena? Nah, itu. Tuh. Dari dulu gua curiga lu homo apa kagak tapi nikah ternyata. Bagian Brad Pitt cowok. Misalkan aja tuh Angelina Jolie tuh kan. Rihanna ya kan. Siapa lagi tuh? Rihanna mah orang Indonesia. Oh iya ya. Mbak Anna dipanggilnya biasanya. Iya. Udah. Ikut Rihanna. Ya. Ini yang versi gua berarti ya. Dari awal berarti karena gua orangnya logikanya kuat, idealismenya kuat. Gua belum pernah merasakan hati yang kayak gimana lah gitu ya. Yang wah mengejar terus romantisme naon tai buat gua mah begitu. Terus kalau fetish gua sebenarnya ya, kadang-kadang gua cuman ikut-ikut orang-orang aja lah gitu ya kayak gimana. Ya ternyata dapat juga gitu yang montok semok mah gitu ya. Padahal sih sebenarnya cuma ikut-ikutan aja, nggak terlalu begitu juga gitu. Gue juga belum pernah tahu tipe gue pengennya yang kayak gimana. Dari ketiga mantan gue, looknya itu beda-beda. Ada yang putih, kecil, mini, langsing gitu. Ada Kayak yang beras ya? Putih kecil ini kayak beras. ya beras butir-butir. Terus ada Hitam yang kecil. tinggi tapi agak kecoklatan gitu. Kayak apa Ada tuh? yang standar Indonesia gitu kan. Nah, beda-beda, bentuknya juga beda-beda. Lu pada tahu juga si Kemet tuh lebih tahu. Yang itu Beda-beda juga bentuknya. yang kecil hitam kayak daki. Gak ada itu, Oh, belum pernah ya. belum pernah yang begitu. Nah, apa sih fetish gue tuh gue juga masih random sih. Cuman kalau bercanda-bercandaan mah gue suka godain cewek semok gitu. Ternyata dapat istri gue juga yang semok juga. Ya udah gitu, gas aja gitu. Oh, istrinya Contohnya itu gitu. Semok dong. Semok demplon bahan nerkom. Tambahin lagi satu lagi Magicom belakangnya. Cikom. Nggak ada. Kenapa Dut? Kenapa suka yang semok-semok? Itu kenapa? Enak Enggak, itu tuh dibilangin lu mau bener ngeheng dah otaknya. Mantan gua tuh yang semok tuh nggak ada, malah yang semok tuh yang jadi istri sekarang gitu doang. Terus dari ketiga mantan ini yang paling terindah buat gua nggak ada, karena kalau berakhir putus berarti ada sesuatu insiden yang tidak mengenakan dan itu tidak indah. Pandangan gua begitu. Jadi nggak ada rumus gagal move on atau apa, waduk lah itu mah nggak ada. Karena emang diakhiri dengan dan mayoritas diakhiri dengan ketidakcocokan dan pertengkaran, ya udah gitu. Boro-boro indah di situ gitu kan. Terus yang pertama gua pacaran itu SMA kelas 2 kalau nggak salah. SMA kelas 2 sampai Selesai. semester berapa sih sama lu, Med? Sampai kuliah itu ada 5 tahun mungkin. Lama banget. Ada. Lama banget. Lama. Ada 5 tahun. Lama. Ya karena gue orangnya nggak gini, gue pacaran sama yang itu cinta pertama gue di SMA itu satu-satunya cinta pertama gue di SMA sampai ke masa kuliah itu 5 tahunan. Cinta pertama tuh Emang gimana? emang nggak pernah ada hubungan yang lebih dibilang dekat enggak, dibilang jauh juga enggak gitu ya. Tarik ulur aja gitu. Kadang putus nyambung di situ dengan problem yang gue nggak tahu apa-apa gitu. Tiba-tiba putus terus tiba-tiba nyambung lagi gitu. Kayak ini. Dan gue iya aja orangnya gitu. Kayak lagu Terus? putus nyambung kayak lagunya siapa tuh? Iya, BAB. Ebit gak ada. David Gade bikin lagu judulnya putus nyambung. Kemana coba? Itu disambunginnya Dan pakai gue apa? juga karena gue orangnya tidak pernah ngulik dan tidak pernah ada masalah apapun, apalagi punya kalau selingkuh tuh punya pihak ketiga lah gitunya. Iya. Nggak pernah ada sama sekali di situ. Satu aja repot apalagi banyak gitu kan. Terus karena gue stigma orang Cina tuh pedit gitu ya. Gue ada turunan Cina yang pedit gitu. Hitungan gitu. Nggak tahu emang duitnya pas-pasan. Gue juga nggak ngerti budget pacaran tuh kayak gimana. Jadinya nggak pernah traktir. Bahasa anak-anak sekarang tuh apa? Split bill tuh gitu. Iya.
Split billnya mahal-mahal sekarang mah. Ya gitulah, nggak ngerti gue juga. Iya, Bahkan perjutaan yang loh. ini, yang uniknya ini di mantan yang ke-1 ini, yang pacar gue yang pertama ini, Yang kayaknya Maheno. gue belum pernah makan bareng sama dia deh di suatu restoran atau kafe. Ya. Kalau nonton bioskop mah mungkin sering dibilang, tapi kalau pulangnya juga nggak makan bakso apa gitu yang murah-murah, kagak gitu. Pulang aja dianterin sama gue kalau udah beres nonton gitu ya. Ubat jalan Terus aja nganterin gitu. dia belanja belum pernah gitu. Nganterin dia belanja atau apa, nggak tahu dia orang yang suka belanja apa kagak juga, gue selama 5 tahun gue nggak tahu gitu. Makanan favorit dia juga gue nggak pernah tahu apa selama 5 tahun. Sempol. Jadi nggak ada dulu sempol, belum ada. Sebelah. Masih sistem cilok, seblak aja belum timbul, belum ada. Ini kayak yang tua banget gue, padahal mah ya milenial, kita mah milenial awal-awal lah gitu kan. Terus dianya suka sama gue sama orangnya bingung dulu, belum ada rasa cinta atau apapun, ya gas-gas aja, ya jalanin aja. Satu kelas malah gitu, satu kelas sama gue, Satu kelas dipacarin. satu Banyak kelas, banget. satu kelas sama dia, satu orang, satu kelas, ya sekelas berarti sama dia kan. Terus jalaninnya juga gue nggak tahu kesannya bagaimana, nganterin pulang paling sesekali, udah gue pakai motor dulu sekolah SMA. Dia kalau dia ngomong anterin aku pulang, ya aku anterin pulang, aku lagi gue anterin pulang gitu. Tapi cantik nggak tuh? Cantik nggak cewek ini cakep? Nah itu sebenarnya gue juga nggak terlalu gimana ya, mungkin Saya kan ada karena bandingan gue sadar gitu. diri karena sadar diri gue nggak terlalu kasep juga ya, gue nerima dia juga karena dia menurut orang ya biasa aja gitu. Oh, standar lah pada Putih. umumnya gitu ya. Putih, Iya, ini- rambutnya agak bergelombang, terus badannya kecil, pendek, jomplang banget sama gue yang 184 cm gitu kan. Dia paling 150-an mungkin, 100 ya Iya, gitulah, standar. ngerti gitu. Indonesia lah, nah. Cewek-cewek Indonesia ya. Ya, dan gue juga nggak mikir gue tinggi dia pendek, nggak kayak gitu. Yang penting apa sih, satu nggak ngerecokin soal pemikiran gue itu. Tapi kesini kadang putus nyambung tuh, dia tuh pengen gue menjadi apa, gue pengen menjadi apa, gue harus seperti apa. Dia banyak berubah diri gue, dan gue dengan gampangnya gue menolak, nggak mau gue kayak gitu, bukan gue, emang kenapa, begitu aja gue mah gitu orang. Terus dia merasa kesel, putus, tapi akhirnya 2 hari nyambung lagi dia, ya apa sih, komunikasi lagi sama gue atau apa, ada kata-kata apa break kayak gitulah gitu. Terus Berak gitu. gue juga berak gitu, bukan berak gitu. Jadi Iya. lebih dia yang apa ya maksudnya tuh yang musawarahin. Jadi kalau misalkan ada problem nih masalah ya menjauh tapi ya Musyawarah. lagi mendeketin gitu. Kayak gitu. Mungkin nggak tahu, gue juga ada di fase itu, gue juga lupa, dibilangin gue tidak berkesan dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Tema ini tuh buat gue bingung gitu nyeritainnya kayak gimana. Mungkin ada yang gue ngejar lagi, mungkin ada dia yang ngejar ke gue, ada kayaknya seperti itu. Tapi seingat gue, dia yang sering mutusin cinta sama dia terus nyambung lagi, paling juga 3 hari, paling lama seminggu balik lagi. Ya karena gue juga bukan tipe yang udah putus terus nyari cewek lagi, kagak begitu. Jomblo juga gue nggak masalah gitu. Selakunya aja gitu ya. Iya, selakunya aja gitu. Ada yang mau nerima gue ya sok gitu, asal jangan mengganggu kesukaan gue aja apa gitu. Dan gue juga nggak akan mengganggu dia, nggak akan merusak dia, udah gitu. So jangan cowok yang gue tidak mendeketin ya. Ya, emang gue mau apa? Terus putusnya kenapa ya, gue juga lupa itu. Lagi zaman SMA itu, SMA putusnya zaman kuliah kalau nggak salah ya, zaman kuliah. Ini udah 5 tahun dari SMA kelas 2 sampai kuliah tuh. Putusnya kenapa gue juga bingung. Yang gue paling inget dia tuh mau sholat istiqoroh menentukan apa tidak. Terus udah gitu berapa hari hasilnya dia ngomong, udah ya kita putus, gue nggak akan ganggu kamu lagi gitu-gitu. Ya oke, udah gitu. Putusnya secara baik-baik sebenarnya gitu, nggak secara perkara gede atau apa gitu. Apalagi pihak ketiga selingkuh, nggak ada yang kayak gitu. Ini lebih ke masalah idealis gue ke sini, idealis dia ke sana gitu aja. Nggak nyambung aja. Gue bercandanya begini, dia bercandanya begitu. Dan dia jarang bercanda sepertinya gitu. Dia lebih ke orang-orang cewek-cewek yang akademis banget gitu, seriusan gitu. Menilai norma-norma tinggi, beradab dengan sangat tinggi, berilmu dengan sangat tinggi. Lah gue kan tahu sendiri lu pada, gue mah stylenya metal, rambut gondrong, Kiki, putih. ngomong seenaknya, tapi gue tidak mabuk dan drugs ya itu. Metal-metalnya gue nggak nggak sentuh barang-barang haram yang kayak gitu. Metasaki ya. Oh dia Gitu.
ya bisa dibilang netral syar'i dan agak sosialis kiri kan orang pahamnya. Begitu. Jadi yang paling berkesan sama dia gitu. Sama si Lala gimana si Lala? Lala itu siapa? Lala. Lala yang main bidadari. Apaan? Terus udah gitu lanjut ke yang udah gitu dia kemana ya, gue bingung. Oh, ke yang itu teman sekelas lagi tuh, si itulah pokoknya namanya, dia pemain musik juga. Gue dibully-bully sama Sekelas di sama Papai. temen apa namanya, temen itu tuh ya, karena gue cuma 3 sama teman sekelas itu dibully. Oh, yang Ya pemain pemain piano, piano, itu. pemain keyboard itu Organ tunggal. disebutin kalau nggak nembak dia besoknya gue pakai rok gitu kayak cewek apaan gitu. Nembak perkara Sama siapa sama- digituin? sama Wah, barudak parah tuh. tuh. kelas A waktu kuliah. Udah gitu ya gue mah nembak aja udah, padahal ngobrol nggak pernah gitu, kenal aja kagak gitu, Pakai bunga nggak ditembaknya? gitu. Pakai bunga nggak? Kagak lah, males banget gue nggak modal buat hal-hal yang seperti itu anjir. Buat apa? Jadi Terus setelannya masih inget gua kejadian itu. Si Adut tuh bajunya hitam, celananya hitam, sepatunya hitam, dia pakai tas lempang hitam dengan gambar Slipknot. Gitu. gue hampir tiap hari juga semuanya hitam. Pas di ghosting gue di gambar biru. Kasih biru. Ya udahlah, emang begitu. Terus Kalau hitam susah nge-outline-nya. Apa? Outline apa? ya udah gitu nih, apa sih, Terus? pacaran sama si suster itu, Akbar sih. Udah gitu ya dianya selingkuh, ya udah gue biasa aja itu, nggak gimana lagi gitu. Ya udah, nggak cocok mah beres, udah fine, dan udah begitu. Baik. Gak ramai kan Yang Akbar tuh yang rumahnya jauh itu bukan? yang rumahnya jauh. Sebenarnya dia ya rumahnya mah jauh sih. Yang kalau Jauh. ngapel izinnya bukan ngapel, izinnya merantau. Enggak kan, dia ngekos di sini. Ngekos. Itu gak izinnya mudik deh. Tapi yang anehnya sebenarnya gue kalau ngapel sama si yang akademi perawat ini, kalau ngapel bukan ke kosannya, tapi gue pengennya ke rumah bibinya. Kenapa di situ? Ya karena gue pengen yang aman, itu aja. Bukannya gue sosokan baik ya, gue pengen kalau pacaran ya nggak mau berdua, jadi di rumah bibinya aja udah. Gitu. Oh. Ngobrol sama bibinya gitu. Lo tahu rumah bibinya juga, malah gue nggak pernah tahu. Terakhir doang lah kesininya gue baru tahu, gue baru mau ke kosannya, paling cuma untuk jemput nganterin pulang dah gitu doang. Nggak sampai masuk ke kamar. Begitu. Jemput tuh yang warna hitam ya? Nggak sampai masuk gue. Gue bukan tipikal yang seperti itu ke cewek-cewek, dan gue masih menjaga nilai-nilai kesopanan gue lah gitu. Nilai-nilai Pancasila lah Ya ya. karena gue mah seneng orang, ya seneng filsafat berarti seneng adab lah gitu. Begitu. Harus beradab gitu. Jadi Iya. kesimpulannya Jadi gimana? apa? Kesimpulannya tidak semua manusia itu sama. Contohnya gue dalam Iyalah, percintaan. pasti. Mungkin banyak yang mayoritas kayak si Abe, kayak si Kemer gitulah. Kalau gue enggak. Gue punya dari semenjak SMP, mungkin gue udah punya pendirian sendiri. Gimana caranya, apa sih? Gue nggak terlalu mikirin gue sama siapa, harus dimotivasi siapa, nggak usah begitu. Karena gue lahir dengan apa ya? Dengan secara tidak dididik dengan pure sama tangan orang tua yang gimana gitu, enggak gue gitu. Gue banyak ditinggal orang tua, gue berpikir sendiri kebanyakannya. Dan gue lebih ke ambisi untuk karir gue sebagai apa yang mau gue kejar itu sih. Kalau masalah pacaran ya bumbu-bumbunya doang, mungkin kenapa gue terima. Ada yang nembak gue terima. Ada yang gue iseng ternyata diterima. Jalanin nggak enak ya udahan ya gitulah gitu. Dan Gak enak gimana rasanya? gak enak rasanya, ya mungkin rasanya gimana maksudnya. Nah gue juga Gak tahu, jadi kemana-mana mikirnya. nggak terlalu. Gue juga bingung, nggak punya pengalaman soal berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Malah berpikirnya baru sekarang ya. Kok kenapa anak-anak sekarang gitu ya, pacaran tuh benar-benar di pinggir jurang banget gitu, mengorbankan sesuatu yang harusnya itu jadi mahkotanya si cewek, malah dikasih seenaknya. Itu kan goblok buat gue gitu. Yang kayak gitu nggak ada value-nya bang sama sekali gitu. Kayak pas ngomong pengen cowok yang gimana, gue pengen cowok yang gimana, padahal makan toilet umum gitu. Kasarnya mah dibalik itu semua, toilet umum mah 2.000 juga cukup gitu, nggak usah yang mahal-mahal gitu. Kalau dipikir-pikir mah gini, Dut.
zaman dulu sama zaman sekarang tuh sebenarnya tuh generasi anak mudanya tuh mirip-mirip. Bedanya kalau zaman dulu tuh emang nggak pernah di-share. Mereka ngelakuin kenakalan tuh ya udah mereka Nah, aja. Kalau itu sekarang mana kan yang di-share. paham? Aing Iya, tetap betul. paham, sumpah demi Allah. Nah, Ya kayak ini aja coba. Kemet tuh Bedanya ahli dengan hal seperti ini. Wah. SD zaman dulu sama anak SD zaman sekarang apa? Semangat SD. Bedanya? Kalau zaman dulu sama zaman sekarang, maksudnya gimana? Iya, kan Beda beda. tuh. Yang zaman sekarang Beda. tuh udah tua, yang zaman sekarang, zaman dulu tuh sekarang udah tua, yang sekarang masih pada muda gitu. Enggak gitu. Ya bener kan? Sampai Beda dari apanya sih? Enggak lu gitu. zaman baheula pas zaman ayeuna mah udah jadi Anak- aki-aki gitu. Ya enggak gitu. Perasaan anak SD masih sama, merah putih Ya, seragamnya. beda-beda. coba apa yang bajunya. dirasakan. Kalau gua sih nggak pernah mau nggak pernah mau mikirin orang lain bedanya gimana, enggak, gua mah gua aja lah gitu. Terserah orang mau beda sih gimana, mau se-absolut atau apapun, yang penting gua punya pendirian sendiri kalau gua gitu. Yang gua tahu anak-anak sekarang itu lebih ke perhitungan dalam pacaran, dalam apa, muncullah teori Mokondo kayak nggak senang sama split bill kayak apalah gitu ya. Itu lebih ke kalau cowok-cowoknya jadinya banyak yang pengen jomblo karena si cewek-ceweknya itu lebih ke perhitungan. Begitu. Kalau zaman sekarang tuh seperti itu. Ya kita kan main medsos lah, gue juga punya medsos segalanya gitu. Gue ngelihat kok sekarang banyaknya hal-hal yang seperti itu yang diungkapnya. Cowok tuh harus gimana. Pada saat zaman cewek itu harusnya udah feminis dan independen, malah cewek-cewek medsos Indonesia ini malah pengen seperti patriarki, tapi dipatriarkiin juga nggak mau. Jadinya jatuhnya cuma egoisme aja, dia cuma pengen dapat keuntungannya aja. Gitu. Nah itu yang mesti cewek-cewek yang kayak gitu tuh mesti dihindarin banget yang kayak gitu. Karena zaman sekarang itu pola pikirnya emang harus bersama-sama. Nggak bisa. Emang lah laki-laki itu pemimpin. Ya cuman gini, rezeki itu bener cuma di laki-laki. Gua tanya ke kalian semua. Rezeki itu bener cuma di laki-laki. Allah tuh ngasih cuma buat laki-laki aja rezeki. Gua tanya, Enggak. sekarang Tuhan tuh cuma ngasih rezeki cuma ke laki-laki aja nggak? Iya. Enggak. Iya aja. Enggak kan? Gimana Rezeki kata itu lu? bisa dari mana aja. Rezeki itu bisa dari mana aja. Gimana? Apakah Tuhan pilih kasih ngasih rezekinya hanya ke laki-laki, hanya ke suami? Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Tidak Tidak. kan? Tidak. Nah itu stigma cewek-cewek sekarang tuh apa-apa harus laki-laki yang lebih unggul karena laki-laki katanya harus bertanggung jawab atau apa. Jadi kesannya tuh rezeki harus di laki-laki semua. Dan dia tuh mengemis rezeki banget gitu dari laki-laki gitu. Bahkan feedbacknya juga nggak ada. Laki-laki apa? Cuma ngangkang doang, nggak gitu juga lah. Kayak dikit minta pengen pembantu babysitter ngurus anak aja nggak. Dengan berdalih gue kan mampu. Nggak gitu juga. Begitu. Jadi feedbacknya apa? Ngangkang doang mah nggak akan ada harganya tuh. Gitu. Sok. Ada yang mau ditambahin? Yang apanya? Yang ngangkangnya. Lu mau mikirnya kayak yang situ. Boleh Kan lah. ditutupnya sama itu sih. Nah, Sama maksudnya kata-kata itu. Iya. Maksudnya ngangkang tuh itu, Met. Maksudnya bukan itu. Ya pokoknya mah Kenapa? pemikiran cewek-cewek sekarang itu jadinya tuh berbuah kepada cowok-cowok yang malas menikah, malas punya pasangan, lebih enak jomblo. UMR tuh cukup untuk kehidupan sendiri, gaji UMR gitu. Apalagi yang di bawah UMR nggak berani dia untuk nyari cewek. Karena standar ceweknya tuh pasti ngikutin standar kehidupan zaman sekarang, ngikutin inflasi zaman sekarang, ngikutin ekonomi zaman sekarang, ngikutin lifestyle zaman sekarang. Begitu. Ya, Lebih ke ngikutin gaya ya hidup mungkin begitu. ya. Kalau zaman dulu mungkin bedanya ya nggak punya apa-apa nikah gas aja, rezeki gimana nanti. Tapi itu juga stigma yang salah sebenarnya. Banyak di situ kegagalan, zaman kita ini banyak kegagalan di situ. Akhirnya cerai kan. Karena didampingi stigma. Nah di situ juga kenapa salah? Kenapa didampingi stigma? Rezeki itu yang miliknya punya suami. Gua tuh nggak punya rezeki dari Tuhan. Tuhan itu ngasih rezekinya ke suami aja. Stigmanya seperti itu. Padahal Tuhan itu nggak pernah pilih-pilih kasih. Rezeki itu ya setiap orang punya rezeki, bener? Kalau mau dikejar mah pasti punya rezekinya gitu. Jangan pengen. Jadi kesimpulannya, ya udah. Ini cerita gua, cerita lu seperti apa? Nikmati aja kehidupan lu seperti apa semua. Simpulkanlah hidup lu sendiri, dan cinta itu hanya sebuah teori yang fiktif.
Sebenarnya kalau dijalani lebih lanjut nanti di part 2, apa yang sesudah terjadi oleh cinta dengan realita? Itu. Ngerti anak-anak? Yang Iya. selanjutnya gitu. Itu episode selanjutnya seperti itu. Kehidupan setelah percintaan masa remaja dan mantan-mantan yang kita omongin ini. Ya, kita belajarnya apa dari situ semua? Bukannya yang next podcast kita mau ngomongin asal usul dinosaurus. Dinosaurus juga ada apa kagak, gue bingung nih. Kadal berotot itu dinosaurus tuh. Ya, pokoknya untuk konten, buat para viewer semua, untuk konten kali ini ya seperti itu. Jangan jadi pelajaran juga, misalkan kisah gua, kisah Kemet, kisah siapa lu namanya? Jin tua tuh? Si Abe. Itu bisa jadi pelajaran yang ambil yang positifnya, yang negatifnya ya harus dipikirin lah. Kalau mau bertindak tuh untuk berpasangan, relationship, hubungan yang lebih serius, harus dipikirin matang-matang semuanya. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak disarankan, terutama untuk yang orang-orang beragama nih. Halalnya di agama kalian masing-masing itu apa ya, harus turutinlah seperti itu. Begitu. Apa yang udah kalian ambil, ya jangan dibuang seenaknya. Udah. Harus dibenerin. Walaupun cerai itu bisa, tapi tetap harus dihindarin itu. Harusnya begitu. Oke, sok lanjut. Ada yang mau ngomong lagi? Med. Jadi judul podcast ini kita kasih judul pelet kertas AB. Kertas AB. Jadi pengen tahu tuh peletnya bagaimana lah. Iya. Nah ya, Cuma berapa detik. Ngomongin pelet cuma berapa detik jadi judul aja. Ya udah ya, yuk iya. kita akhiri semuanya. Semoga semuanya sehat. Jangan lupa pakai helm, pakai surat-surat yang lengkap. Semua pesan ini dari Polantas Jawa Barat. Dadah. Yo. Bye.